Setelah sebelum-sebelumnya kita telah membahas deret pangkat dan operasi-operasi deret pangkat, sekarang kita akan menggunakan deret pangkat untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial. Nah, langkah-langkahnya secara umum seperti ini ya. Yang pertama, diasumsikan bahwa solusi umumnya berbentuk deret pangkat dalam pangkat dari X kayak gini ya. Ini yang kemarin sudah kita pelajari ya. Nah, kemudian yang kedua ini diferensialkan suku demi suku ya. Jadi kita diferensialkan suku demi suku deret yang telah kita asumsikan tadi. Kemudian substitusikan deret yang diasumsikan itu beserta deret-deret yang diperoleh dengan diferensiasi suku demi suku tersebut ke dalam persamaan diferensialnya. Jadi kita substitusikan ke persamaan awalnya, persamaan PD awalnya. PD itu persamaan diferensial ya. Jadi kita substitusikan yang sudah kita diferensialkan dengan yang sudah kita asumsikan tadi itu ke persamaan diferensialnya yang awal itu. Kemudian kumpulkan pangkat-pangkat X yang sama ya. Kemudian kita menghitung koefisien deretnya. Yang terakhir substitusikan koefisien deret yang diperoleh ke persamaan solusi yang diasumsikan pada awal langkah. Ini kita langsung aja ya, kita langsung ke contoh aja biar nggak bingung. Nah, contoh satu ya, ini contoh yang pertama ya. Tentukan solusi deret pangkat sekitar X sama dengan 0 untuk persamaan diferensial dy per dx ditambah 2xy plus sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini. Langkah pertama itu kan kita asumsikan bahwa solusi umumnya ini berbentuk deret ini toh, ya kan? Jadi kita asumsikan itu dulu, kita lakukan langkah yang pertama ini dulu. Ya. Nah, jadi kita asumsikan bahwa y-nya ini, y dari yang ada di sini ini kita asumsikan sebagai deret pangkat seperti ini, ya. Nah, kemudian langkah kedua apa tadi? Langkah kedua adalah mendiferensialkan suku demi suku. Coba perhatikan di sini kita diferensialkan A0. A0 ini kita diferensialkan jadi A0 kan suatu konstanta ya. Jadi kalau kita turunkan jadi 0 toh. Jadi di sini nggak usah ditulis. Kemudian A1x. A1x ini kita diferensialkan. Saya tulis di sini A1x. A1x ini kalau kita diferensialkan jadi x-nya kan berkurang, pangkatnya jadi berkurang 1 toh. Ya, berarti pangkat 1 dikurangi 1. Nah, di sini tetap ada A1, kemudian pangkatnya yang pertama kan dikalikan di depan sini. Jadi berapa ini? A1 ya. 1 kali A1, x-nya ini 1 dikurangi 1 kan sama dengan 0, berarti x pangkat 0. Nah, oleh karena itu tinggal A1 aja di sini. Nah, kita tuliskan di sini A1. Nah, ini turun jadi ini. Kemudian A2 X pangkat 2. A2 X pangkat 2 kita turunkan. A2 X pangkat 2. Nah, ini kan pangkatnya taruh depan sini ya. 2 kali A2 dikali X pangkat 2 dikurangi 1. 1 kan? Ya. Maka tinggal 2 kali A2X. Nah, kita tuliskan di sini 2 A2X. Kemudian yang ini juga untuk A3X pangkat 3 ya. Ini A3X pangkat 3 ini kita diferensialkan, kita turunkan menjadi 3 A3 X-nya kan berkurang 1 ya kan, maka pangkatnya kan berkurang 1 jadi 2. Nah, berarti 3 A3 X pangkat 2. Nah, di sini kita tuliskan dan seterusnya ini ya. Nih. Kemudian deret ini kan sama dengan bentuk sigma ini ya. Nah, begitu pula ini
ini juga sama dengan ini, ya kan? Ini kan bisa kita langsung kita turunkan ya. A n x pangkat n. Kalau kita turunkan berarti kan ini pangkatnya ke depan sini ya, n a n, kemudian pangkatnya berkurang n min 1. Nah, tapi di sini sigma dari n ini mulai dari 1. Kalau ini kan dari 0 ya. Tapi kalau ini dari 1 sampai tak hingga ya. Coba kita tes, misalkan n-nya 1, maka 1 dikali an berarti a1. X pangkat 1 min 1 pangkat 0 kan berarti a1 ya. Kemudian ditambah misalkan n-nya 2, maka ini n ini jadi 2 ya. 2 a2 x-nya pangkat 1. 2 a2 x pangkat 1 ya. Kemudian misalkan n-nya 3, maka di sini n 3 ya. 3 a3 x pangkat 2. 3 a3 x pangkat 2. Nah, kan ini sudah, ini sama ya. Oke, seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita substitusikan y dan y aksen ini ke persamaan awalnya ini ya, persamaan diferensial yang awal ini. Nah, jadi y-nya yang ini kita bisa ganti dengan ini ya, bisa kita ganti dengan ini atau ini juga nggak apa-apa. Kemudian y aksennya dy di sini, dy per dx di sini kita ganti dengan y aksen ini ya, turunan dari y. Nah, coba kita tulis di bawah ini, kita lihat. Nah, ini kan dy per dx. Nah, maka ini kita tuliskan ini kita tuliskan di sini ya, sebagai dy per dx. Kemudian y-nya yang di sini tadi, ini kan 2xy ya. Nah, y-nya yang ini kita substitusikan ke sini ya. Sehingga di sini jadi 2x, kan sebenarnya 2xy ya. Nah, ini jadi 2x kali sigma an x pangkat n sama dengan 0, seperti itu. Kemudian kita perhatikan suku yang ini ya. Nah, 2x di sini kita gabung dengan sigma, kita masukkan ke dalam sigma. Jadi gini, kalau 2x kita masukkan ke sigma kan berarti ini saya tuliskan gini ya, n sama dengan 0 sampai tak hingga, berarti ini 2x dikali dengan an x pangkat n ya. Nah, karena di sini n sama dengan 0 sampai tak hingga, nah ini kan bisa kita tuliskan gini toh, an x kali x pangkat n ya, berarti kan ini x pangkat 1 kali x pangkat n. Nah, yang mana ini artinya adalah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, ini 2an ya, ini x 1 tambah n atau n tambah 1 sama aja. Nah, ini udah ya, sama dengan ini. Oke, kemudian ini kita uraikan ya. Sebenarnya tadi meskipun tidak melewati ini dulu nggak apa-apa, langsung ini saja kita uraikan dari bentuk ini ya. Nah, misalkan ini tadi kan sama dengan ini ya. Ini kan sama dengan ini, maka bisa kita substitusikan ini. Nah, kita tuliskan di sini, kemudian 2x kita tuliskan di sini, sigma an x pangkat n. Nah, ini kan, ini kita tuliskan yang ini di sini. Kemudian ini 2x ini kita kalikan satu per satu ke sini. Kita kalikan satu per satu di sini sehingga jadi 2a0x, 2a1x pangkat 2, 2a2x pangkat 3 dan seterusnya ini. Nah, kemudian yang pangkatnya sama kita kumpulkan ya. Untuk a1 ini karena pangkatnya pangkat x-nya 0 dan di sini nggak ada ya, langsung kita tuliskan di sini. Kemudian untuk yang x pangkat 1, nah ini dengan ini ya kita kumpulkan di sini ya. Kemudian untuk x pangkat 2 ini dengan ini ya kita kumpulkan di sini. Seterusnya kita kumpulkan semua yang pangkatnya sama. Nah, kemudian kita gabungkan atau kita faktorkan ya.
Nah, sehingga ini X-nya keluar ya. Artinya X dikali 2A0 jadi 2A0X. X dikali 2A2 jadi 2A2X. Kan kayak gitu ya. Nah, ini kita faktorkan seperti ini. Ya. Sama semua sampai seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita samakan koefisien-koefisien dari setiap pangkat X itu dengan 0 ya. Jadi contohnya ini untuk X yang untuk X pangkat 0, koefisiennya itu kan A1, itu kita sama dengan 0. Kemudian koefisien dari X adalah 2A2 ditambah 2A0, itu kita sama dengan 0. Jadi ini kan ya. Nah, dalam hal ini karena ini sama dengan 0, maka A0 ini kita pindah ke ruas kanan ya. Jadi 2A2 sama dengan min 2A0. Sehingga di sini tinggal A2 sama dengan min A0 di sini ya. Kemudian koefisien dari X pangkat 2 adalah 3X3 ditambah 2A1. Sama ini kita sama dengankan dengan 0 juga, maka 3A3 ditambah 2A1 ini sama dengan 0 kan kayak gini. Nah, kita tahu bahwa A1-nya 0, maka kita substitusikan di sini A1 sama dengan 0, maka 3A3 sama dengan 0 ya kan. Saya tuliskan dulu, ditambah 2A1 sama dengan 0. 0. Nah, A1-nya ternyata 0, maka 3A3 ditambah 0 sama dengan 0, maka 3A3 ini sama dengan 0. Artinya A3 ini sama dengan 0. Kemudian koefisien untuk X pangkat 3 di sini adalah 4 plus 2A2. 4A4 plus 2A2 sama dengan 0. Kita sama dengankan dengan 0 ya. Nah, maka di sini saya tuliskan di sini 4A4 ditambah 2A2 sama dengan 0. Maka 4A4 ini sama dengan 2A2 ya. Maka di sini 2A2 ini ada negatifnya ya. Sama dengan min A 2A4 ini sama dengan min A2 ya, sehingga A4 ini sama dengan min A2 per 2. Sedangkan kita tahu bahwa A2 di sini sama dengan min A0 ya kan, maka A4 bisa kita tulis dalam A0 ya, min ini min A0 tapi di sini ada min lagi berarti positif gitu ya. Maka A0 per 2. Ini juga kita bisa tuliskan A0 per 2 faktorial. Kenapa? Karena untuk seterusnya ini pola yang berkaitan itu dengan faktorial. Begitu pula untuk X pangkat 4 dan X pangkat 5 dan seterusnya hingga X pangkat berapapun ya. Oke, kemudian dari pola ini yang kita peroleh ini dapat disimpulkan ini ya. Ini adalah koefisien dari setiap X, setiap suku, koefisien dari setiap suku. Oke, dari pola yang terbentuk di sini, maka kita dapat simpulkan ini ya, bahwa untuk suku yang genap nilainya adalah ini, dan untuk suku yang ganjil nilainya adalah 0. Coba perhatikan di sini. A1 ini kan 1 kan ganjil toh. Nah, nilai A1-nya sama dengan 0, A3 juga 0, A5 juga 0 ya. Jadi untuk N sama dengan 0, mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, maka A kali A2N plus 1 ini nilainya adalah 0. Jadi untuk koefisien untuk suku-suku X yang pangkatnya ini untuk suku-suku yang ganjil ya, A1, A2, A5 ini ganjil kan, maka nilainya adalah 0 di sini. Nah, untuk yang
yang genap, untuk AN yang genap, maka ini nilainya adalah min 1 pangkat N bagi N faktorial. Misalkan N-nya 1, maka min 1 pangkat 1 per 1 faktorial. Nah, di sini berarti kan min 1, maka A2 di sini sama dengan min A0. Kemudian kalau misalkan N-nya sama dengan 2, maka di sini min 1 pangkat 2 per 2 faktorial kan, ya. Maka 1 per 2 faktorial. Nah, coba perhatikan di sini 1 per 2 faktorial. Dan untuk yang 3, misalkan N-nya sama dengan 3, maka min 1 pangkat 3, min 1 pangkat 3, itu kan min 1 per 3 faktorial. Nah, di sini min A0 per 3 faktorial, seperti itu. Oke, kemudian nilai-nilai dari A1, A2, A3 ini kita substitusikan ke asumsi solusinya. Kan solusinya kita asumsikan dalam deret pangkat seperti ini toh. Nah, nilai A1 sampai A6 dan seterusnya ini kita asumsikan kita substitusikan ke sini. Nah, coba perhatikan di sini A0 ya. Nah, untuk A1 sama dengan 0, kita tuliskan di sini. Untuk A2 ternyata berapa tadi? A2 ini kan min A0 X pangkat 2. Kemudian A3 kan 3 itu kan ganjil tahu, berarti A2N plus 1 ini sama dengan 0 ya. Kemudian untuk A berapa ini? Untuk A4 ya. Untuk A4 ini ya. Nah, A4 ini maka nilainya adalah, berarti N-nya kan 2 ya. Ini kita masukkan ke sini, min 1 pangkat 2, 1 per N pangkat 2, 2 faktorial. Berarti 1 per 2 faktorial. Nah, ini berarti A0 2 per 2 faktorial kali X pangkat 4 dan seterusnya ini. Nah, ternyata ini kan karena ini 0, maka ini habis kan. Tinggal yang ini aja ya, tinggal ini aja kita tuliskan lagi di sini. Nah, ini kalau kita buat dalam bentuk sigma, maka karena ini semua ada A0 nya, maka A0 bisa kita faktorkan, kita keluarkan ya. Kemudian tinggal ini saja, ini sama seperti yang ini ya, mirip dengan ini ya. Kemudian cuman ditambahi X nya saja, X pangkat 2N ya. Nah, bentuk ini dalam deret apa kemarin, Maclaurin apa Taylor ya, itu sama dengan E pangkat min X pangkat 2, seperti itu.